Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatu wa la minal ladina kafaru. Ma'wakumun nar ya maulakum wa bi'sal masyir. Alam yada'il lil ladina amanu an yakhtashu qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzalna bil haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabli fatala 'alaihimul amada fasaqat qulubuhum wa katsir minhum fasiqun. Sadaqallahu 'adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan senantiasa tidak pernah lupa pada diri kita memanjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kaji ini senantiasa mendapatkan hidayah berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia ketika kita mendengarkan dalam suatu majelis seperti ini, meskipun antum sambil masak, meskipun antum sambil aktivitas setiap hari-harinya sambil mendengarkan, Masya Allah, pahalanya mudah-mudahan kita jadikan sebagaimana pahala orang yang datang mendengarkan dalam suatu majelis. Baik itu majelis sholawat maupun majelis tausiah maupun majelis menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam sebagaimana dalam firman Allah, innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yusalluna 'alan nabi, senantiasa kita panjatkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kesinambungan, agar keselarasan, agar senantiasa semua yang kita baca kita dalam umik-umik mulut lisan kita, dalam hati kita sama, yaitu senantiasa tidak pernah lepas dengan istiqomah kita senantiasa membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti dengan kemampuan salawat yang kita baca ini, baik salawat apapun, bisa menenangkan hati kita dalam ketenangan menuju ibadah, menuju thariqul jannah. Ini yang paling penting. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang mulia. Sejarah telah menyatakan dengan berbagai macam yang ada, baik itu dijelaskan dalam Al-Quran, baik itu dijelaskan dan didetailkan dalam suatu hadis yang pernah kita baca maupun yang belum pernah kita baca. Mungkin sering sejarah ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi maupun yang belum terjadi, semua ini sudah diukir dan tidak lepas dari apa yang dinamakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan segala tirai yang ada dalam takdir-takdir itu yang Allah berikan kepada hambanya, senantiasa ini tidak lepas dari innallaha ma'asyabirin, tidak lepas dari sifat-sifat sabar yang selalu bersama Allah. Beruntunglah bagi mereka hamba Allah yang senantiasa dalam hidupnya sabar dalam menunggu, sabar dalam segala penantian, sabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik itu sifatnya, ya ujian-ujian itu ahlul balak maupun ahlul afiyah. Apapun bentuknya yang diberikan kepada kita, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Segala sesuatu sesungguhnya Allah itu mensukai hambanya yang senantiasa yuhibbul mutatahhirin, yuhibbul tawabina, orang yang senantiasa bertakwa, taubat terus. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan senantiasa mensucikan dirinya, hatinya disucikan. Ini yang Allah senantiasa tidak pernah henti-hentinya dalam hidupnya, tidak pernah henti-hentinya untuk senantiasa bertaubat di hadapan Allah. Ini yang Allah nantikan. Ini sifat-sifat hamba Allah yang Allah dambakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ti, belum tiba waktunya, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman,
Antaksa'a untuk secara khusyuk. Jadi belum tiba waktunya lilladzina amanu bagi orang-orang yang beriman. Antaksa'a yaitu untuk secara khusyuk. Khusyuk ini maknanya bagaimana? Apakah kita mendengarkan bagaimana pemaknaan khusyuk yang sebenarnya? Khusyuk menjadi orang khusyuk itu nilainya atau caranya, susahnya minta ampun. Sedikit kita masuk Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, udah pikiran kita ngelantur kanan kiri. Yang tadinya dipikir jadi mikir. Inilah sifat-sifat ketika kita sholat, setan iblis selalu menyertai kita. Ini adalah bukti bahwa iblis itu tidak tinggal diam. Iblis senantiasa menggerogoti pikiran-pikiran kita yang sifatnya itu baik itu apapun tidak lepas dari unsur-unsur untuk penggagalan dalam kekhusyuan istiqomah dalam ibadah sholat. Penting untuk iblis gagalkan. Kenapa nanti iblis sudah tahu nanti yang dihisab pertama adalah sholatnya. Sholat antum babak belur, hancur semuanya amal antum. Sholat antum bagus, baguslah semua amal. Ngekor amalnya ikut bagus. Amalnya baik, sholatnya jelek, maka ngikut juga amalnya ini menjadi jelek. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka nanti hisab pertama adalah sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penyataannya sholat kita diakhirinya lillahi rabbil alamin. Lillah karena Allah. Kenyataannya pada dasarnya semua itu tidak lepas lillahi rabbil alamin. Gak ada sama sekali pada diri manusia. Sholat itu sering kita lihat. Coba kita sering lihat. Sholat itu mereka itu pada dasarnya hanya menggugurkan kewajiban daripada khusyuk benar-benar bicara sama Allah. Padahal yang namanya sholat adalah bagaimana waktu kita untuk curhat pada Allah. Dalam bacaan-bacaan sholat itu doa semua. Dalam bacaan-bacaan sholat sampai Allah itu tidak memperbolehkan bacaan di luar sholat masuk di dalam sholat. Kenapa? Karena sholat sudah didesain sedemikian rupa dalam bacaan sholat itu akan menyelamatkan daripada manusia itu sendiri. Selamatkan dari azab kubur iya, dari fitnah kubur iya, dari fitnah segala yaumul mizan, nanti di yaumul hisab, di yaumul qiyamah, dari segala fitnah yang ada iya. Ini ada dalam bacaan salat. Ingat ada suatu riwayat ini. Nanti di surga itu ada namanya, yaitu pohon. Namanya pohon at-takhiyah. Di dalam pohon at-takhiyah itu di atasnya ada burung namanya burung mubarak. Terus di bawahnya pohon ini ada danau, ada aliran sungai namanya Thayyibah. Jadi ada pohon at-takhiyat, burungnya mubarak, kemudian di bawahnya Thayyibah, ada aliran Thayyibah. Setiap burung ini, jadi setiap bacaan at-takhiyat ini dibaca pada yang membaca, burung ini turun ke aliran air tadi, kemudian dia mandi gebil-gebil, kemudian lari naik ke atas sambil menggibas-gibaskan sayapnya naik ke atas di pohon at-takhiyat tadi. Ketika tetesan satu tetes daripada tetesan air yang turun yang digibas-gibaskan oleh si burung mubarak ini, itu memberikan 1000 salam ucapan selamat kepada orang yang membacanya. Coba dibayangkan. Bisa dibayangkan. Makanya semua yang ada dalam bacaan at-takhiyat ini adalah suatu hal doa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi di situ at-tahiyatul mubarakatus sholawat tidak pernah lepas. Thayyibatu lillah, semua itu benar-benar tidak ada. Itu semua doa-doa yang sering kita baca. Padahal kalau kita ngerti dengan doa-doa yang kita baca ini merupakan suatu doa di mana kita akan diselamatkan dalam segala hal.
Yang penting adalah selamat dari segala azab. Jika sholat kita khusyuk, maka di sini disebutkan antakhsa'a, untuk secara khusyuk. Qulubuhum, kembali lagi khusyuknya di mana? Qulubuhum, ke hati. Orang yang khusyuk itu larinya ke hati. Apakah dengan hati ini yang tidak lari kemana-mana, pikirannya nggak ke kanan kiri, nggak ke sini, nggak ke situ, nggak ke atas, nggak ke bawah. Khusyuk yaitu bicara sama Allah, curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Qulubuhum li dzikrillah, mengingat Allah. Dengan hati ini qulubuhum li dzikrillah. Jadi qulubuhum li dzikrillah, jelas. Dari hati kita untuk senantiasa supaya kita khusyuk, gimana disebutkan di sini? Li dzikrillah. Hati ini harus zikir terus sama Allah, ingat sama Allah. Jangan sampai lepas untuk gak ingat sama Allah dalam waktu sholat aja. Ingat waktu sholat itu berapa lama? Gak lama waktu sholat kita. Masih banyak waktu untuk main handphone, waktu untuk main begadang dan segalanya. Masih banyak waktu-waktu kita yang untuk segala sesuatu, untuk berbuat suatu hal di luar segala sesuatu yang di luar sholat. Masih banyak sekali. Hal-hal semacam ini liqulubihim zikrillah. Ini merupakan suatu hal yang gak seberapa dibandingkan di situ tadi, yaitu liqulubuhum li zikrillah. Waktu untuk zikir pada Allah yang hanya beberapa menit, ini pun masih digeser dengan bisikan-bisikan iblis untuk tidak masuk ke dalam liqulubuhum. Coba dibayangkan bagaimana kejamnya si iblis ketika dia dengan sengaja, dengan gerangnya membuat kita, hati kita meleset, selalu berjalan di luar jalur-jalur yaitu yang Allah berikan. Sehingga dengan ayat ini keluar lagi dengan ayat sambungannya, bukan ayat sambungannya di sini, dikaitkan lagi dengan surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr, wal asri, sesungguhnya manusia itu demi masa, demi zaman manusia hidup ini dalam keadaan rugi. Sebutkan lagi ruginya bagaimana, Uzet, ruginya bagaimana, dijawab dalam Al-Quran juga terusnya. Illalladzina amanu, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Empat ini. Alladzina amanu, orang beriman. Iman bagaimana? Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Dengan iman pada Allah, malaikat dan semuanya yang ada, kitab, rasul, hari akhir, kemudian dengan takdir ilahi, segala kodrat qadri khairi wa syarri ini. Kemudian amal soleh kita bagaimana? Lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, dengan kebenaran apa yang kita pegang, amanah-amanah kita. Wa tawassaw bis sabr, disebutkan situ, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah senantiasa, jika kami minta pertolongan kepada kamu ya Allah, ya hamba-hambaku, kami minta pertolongan hanya kepadaku, hamba-hambaku. Wahai orang yang beriman, kita masuk orang beriman apa enggak? Kalau kita masih masuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Hendaknya kamu minta pertolongan kepada wahai orang beriman dengan sabar dan sholat. Sholat di sini hanya dengan menjalankan sholat. Apapun bentuknya ujian yang kuberikan kepadamu, jangan kamu lepas. Itu adalah bentuk kasih sayangku kepadamu. Ini kalau Allah bisa bicara. Kalau Allah benar-benar bisa bicara pada kita. Tapi ini merupakan suatu hal, jangan disalahartikan. Kayak kemarin Ustaz benar lihat itu lucu. Masa Allah bisa ditelepon. Bagaimana saya di sini, tidak usah Ustaz disebutkan apa-apa, tidak perlu. Tapi saya Ustaz kira semua udah ngerti bahwa merayakan hari raya dengan menelpon Allah. Allah punya nomor telepon, Allah punya ini. Itu suatu hal yang bagaimana menurut logika kita masuk akal apa enggak? Karena sudah dijelaskan di sini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Jelas sekali, tidak ada telepon, tidak ada segala ini yang berhubungan dengan telekomunikasi sekarang kemudian bisa menelpon Allah. Enggak
ada semuanya itu. Jangan mudah sekarang pikiran kita tergores dengan suatu hal yang berbau segala sesuatu yang nggak masuk akal. Dikit-dikit orang udah pinter dikit, saya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat wahyu bahwa saya ini nabi, bahwa saya ini adalah Imam Mahdi. Pikirkan sebelum kita mengucapkan. Karena apapun bentuknya sekarang ini lagi sensitif-sensitifnya apa yang dinamakan umat Islam. Sedikit goresan bisa meletup, sedikit goresan bisa muntah. Kenapa? Terpancing dengan omongan yang gak jelas seperti itu. Sebaliknya kita sebagai hamba Allah yang beriman, jangan mudah menerima itu semua dengan langsung kita terima. Jangan. Kondisikan diri kita, perfectkan segala sesuatu apa yang kita punya syaul, punya kejiwaan kita. Semua kondisikan. Kembali ke fitrah kita semula sebagai nikmat fitriyah, yaitu nikmat-nikmat yang ada dalam tubuh kita untuk kita gunakan beribadah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergeser dengan segala opini-opini yang ada, tergeser dengan obsesi-obsesi yang ada, sehingga kita bisa lepas kontrol dengan segala apa, baik lepas kontrol dari emosional kita, baik lepas kontrol dari segala arogansi kita, semua. Jangan. Rasulullah SAW mengajarkan buat umatnya agar umatnya senantiasa rukun, menjalin tali ukhuwah Islamiyah yang jelas, yang kuat, yang erat. Sampai dalam fitnah kubur ditanyakan, siapa saudaramu? Saudaraku adalah muslim, sesama muslim. Ini artinya bahwa kita benar-benar kalau kita lepas dari fitnah kubur harus mengakui saudara kita siapa. Penting. Jangan sampai sekali Islam muslim sama muslim ribut minta ampun. Muslim sama muslim gak jelas. Satunya saling memperjelas, satunya gak mau diperjelas. Satunya ingin nasihati, satunya gak mau dinasihati. Kenapa? Akhir-akhir ini kita sering disudutkan segala sesuatu dengan berita-berita yang gak jelas. Marilah kita kembali feedback kita semula, bahwa kita ibadah ini hanya punya satu khusus, satu misi khusus, satu tujuan khusus, yaitu apa? Makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita rangkul semua muslim muslimah, kita rangkul semua. Kita jadikan suatu kerukunan. Jika terjadi suatu perbedaan pendapat, tolong diselesaikan dengan baik-baik. Insya Allah jika ada kemauan pasti ada jalan keluar. Segala kesulitan yang Allah berikan kepada hambanya tidak akan pernah lepas dari segala sesuatu penyelesaiannya. Apabila hambanya itu bisa menyelesaikan secara bijak. Inilah tuntutan-tuntutan Allah buat hambanya. Bagaimana hambanya itu bisa menyelesaikan segala sesuatu secara bijak atau tidak bijak. Jika secara bijak bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan cara apa? Dengan dalih-dalih segala sesuatu berdasarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Jangan segala sesuatu diselesaikan dengan dalih-dalih yang ada, yang sudah diopsikan atau diopinikan sama mereka-mereka semua kaum-kaum iblis. Mereka semua keturunan-keturunan iblis. Jangan. Mari kita kembali, terutama di hari raya yang sekarang udah hari raya ini, masih hari raya. Masih ada kesempatan kita untuk merangkul, saling mempererat kerukunan tali ukhuwah Islamiyah yang jelas ini. Jangan sampai, sekali lagi Ustaz bilang, jangan sampai kita dipecah belah mereka-mereka yang berbau atau berjiwa Yahudi, mereka-mereka yang berjiwa iblis, manusia yang berjiwa iblis. Ini lebih gawat daripada iblisnya. Benar ini. Manusia yang berjiwa iblis, manusia setengah iblis, ini lebih bahaya daripada iblisnya. Iblis kagak kelihatan, tapi manusia menjadi kelihatan, menyebarkan fitnah segala sesuatu yang intinya memecah belah. Sudah dijelaskan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sudah dijelaskan, bukan pembunuhan yang bersifat kita sembelih, bukan. Yang lebih parah lagi adalah pembunuhan hati kita sehingga hati kita mati. Qulubuhum, hati kita mati dari dzikrillah, dari zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak ingat sama Allah, alias kita apa? Murtad. Alias kita apa? Alias kita keluar dari Islam. Alias kita apa? Alias kita yang
paling parah lagi, tidak pernah kenal masjid, tidak pernah kenal asma Allah, tidak pernah kenal lagi. Yang tadinya kita kenal, sekarang kagak kenal. Hanya karena apa? Hanya karena masalah sepele. Apa itu? Tidak ada kerukunan, tidak ada ukhuwah. Islam mengajarkan setelah Idul Fitri dengan takbir yang sudah ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jelaskan dengan nada yang seperti itu, merinding hati kita. Senantiasa apa? Ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa apa? Ingin kita senantiasa menangis sama Allah atas dosa-dosa kita. Waktunya kita taubat dan nasuha. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini paling penting. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini bermanfaat buat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah